Perkenalkan, nama saya Renaldi Purnama Lestari dari Universitas Cyber Asia kelas IF 403. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang diberikan oleh matkul komunikasi data dengan dosen pengampu Pak Agung Riyadi Skom Mkom, dengan saya sendiri dengan prodi PJJ Informatika. Materi yang pertama adalah data link control, pengaturan aliran dan keandalan transmisi data di jaringan lokal. Sistem ini bertugas memastikan data tidak tabrakan dan bisa diterima dengan utuh. Ada keempat. Yang pertama, stop and wait, kirim satu frame, tunggu saja. Yang kedua, sliding window, kirim banyak frame sekaligus dengan nomor urut. Yang ketiga, error handling, CRC, variety bit, hierarchy. Stop and wait, go back and selective reject. Dan yang terakhir, HDLC, protokol penting untuk komunikasi sinkron. Kedua adalah multiplexing. Jadi bayangkan jalan tol dengan banyak mobil dari kota berbeda, tapi hanya lewat satu jalur. Itu multiplexing, menggabungkan semua sinyal dari berbagai sumber untuk efisiensi. Selanjutnya, switching networks. Yang pertama, circuit switching, jalur tetap kayak telepon. Yang kedua, packet switching, potong data jadi paket, rute fleksibel. Ketiga, routing, menentukan jalur terbaik statis atau dinamis. Yang keempat, signaling, cara perangkat komunikasi memberitahu bahwa mereka ingin bicara. Switching memungkinkan data melewati banyak node untuk sampai ke tujuan, seperti naik angkot antar terminal. Selanjutnya, paket switching. Daripada mengirim data sekaligus, sistem ini memotongnya menjadi potongan kecil atau jadi paket dan dikirim terpisah. Di sini ada perbedaan dari virtual circuit dan datagram. Untuk virtual circuit ada jalur logis tetap, butuh handshake di awal, urutan bisa dijaga. Untuk datagram, bebas lewat rute manapun, tidak perlu koneksi awal, bisa datang tidak berurutan. Dan selanjutnya adalah asynchronous transfer mode atau ATM. Sini ada fixed cell, 3 byte untuk memudahkan switching, virtual path dan channel, route logis data, QoS, quality of service, tersedia 5 kelas layanan, CBR, VBR, ABR, UBR, NRT VBR. Digunakan dalam backbone jaringan kecepatan tinggi atau HTH. Layer pendukung, user plane, control plane, atau management plane. Sini ada ATM dan frame relay. ATM dan frame relay adalah dua pendekatan berbeda. Untuk ATM, cocok untuk real time seperti video call, kompleks, cell based, mahal tapi presisinya tinggi. Dan frame relay cocok untuk data burst seperti email, sederhana, hanya kontrol di endpoint, digunakan di jaringan digital berkeandaan tinggi. Untuk perbedaan utamanya adalah overhead dan struktur frame. Selanjutnya adalah teknik transmisi data. Ada dua jalur utama pengiriman data. Yang pertama paralel, banyak bit dikirim bersamaan, cepat tapi mahal untuk jarak pendek. Yang kedua serial, bit dikirim satu persatu, lambat tapi efisien untuk jarak jauh. Serial terbagi dua, menjadi asinkronus dan sinkronus. Asinkronus pakai start stop bit, contohnya USB. Kalau sinkronus pakai sinkronasi clock, contohnya Ethernet. Di sini ada 3, framing, stuffing, dan sinkronisasi. Analoginya, mengirim data seperti mengirim surat. Kamu butuh amplop, frame, penanda awal atau akhir flag, dan pastikan tidak tertukar isi dengan penanda bit stuffing. Pentingnya sinkronisasi. Sinkronisasi clock penting dalam transmisi sinkronus. Untuk stuffing digunakan saat isi data menyerupai flag bit. Sini kita masuk ke komponen jaringan. Di sini ada router, switch, modem, access point, dan server. Untuk router, hubungkan antar subnet. Switch, hubungkan perangkat dalam satu subnet. Modem, ubah sinyal digital analog. Access point, ada transceiver wireless. Server, sediakan layanan database, file, dan email. Masuk ke mode transmisi adalah penjelasan gaya infografis simplex, satu arah saja, seperti TV. Yang kedua half duplex, dua arah tapi bergantian, kayak seperti walkie-talkie. Full duplex, dua arah bersamaan, seperti telepon. Masing-masing mode digunakan tergantung kebutuhan dan protokol jaringan.
Protokol dalam jaringan komputer adalah deskripsi naratif. Protokol adalah seperangkat aturan agar semua perangkat bisa ngobrol dalam bahasa yang sama. Contoh alur, browser, kirim HTTP request, server balas, browser tampilkan isi. Beberapa protokol umum seperti HTTP, CSP/IP, SMTP, FTP, DNS, dan RS-232. Untuk IEEE 802.11 atau disebut Wi-Fi, semakin tinggi frekuensi semakin cepat, tetapi makin pendek jarak jangkauannya. Sini sudah saya buatkan tabel untuk standar frekuensi dan kecepatan dan jangkauannya. Bisa dilihat, termasuk routing dan switching. Penjelasan bebasnya adalah router menentukan jalan terpendek ke tujuan pakai algoritma. Switch mengarahkan data di jaringan lokal. Untuk yang kedua, routing fix jalur tetap. Untuk adaptif menyesuaikan beban dan kondisi jaringan. Untuk jaringan ad hoc, langkah-langkah membuat jaringan ad hoc dengan laptop adalah: pertama, aktifkan Wi-Fi, ketik ad hoc di start menu, baca nama dan password jaringan, tunggu laptop lain terkoneksi. Manfaatnya adalah tidak perlu router, cocok untuk file sharing langsung antar laptop. Tutup dari penegasan air, setiap bagian dari materi ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dari Wi-Fi rumah, call Zoom, hingga ATM bank. Contoh aplikasi nyata adalah ATM, gunakan sirkuit dan frame relay. Untuk video call, gunakan synchronous transmission. Untuk email, asynchronous protocol. Kesimpulannya adalah pemahaman komunikasi data adalah fondasi penting untuk semua profesi di dunia digital. Sekian saja yang bisa saya terangkan. Terima kasih.